Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SHI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman sekaligus mungkin bisa dijadikan sebuah tutorial terkait dengan retur SP2D. Retur SP2D sebagaimana dalam Perjanjian Perbendaharaan nomor per 9 PB 2018 tentang tata cara penyelesaian retur surat perintah pencairan dana. Yang disebut retur adalah penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan dan atau transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Yang sederhananya adalah SP2D tersebut sudah terbit namun uangnya tidak masuk ke rekening penerima. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya diantaranya adalah bisa saja karena nama pemilik rekening pada SPM itu salah. Kemudian bisa juga karena nomor rekeningnya salah. Kemudian nama bank penerimanya salah. Bisa juga karena rekening tidak aktif atau rekening tutup atau rekeningnya pasif. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini yang perlu kita perhatikan terkait dengan cara penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya biasanya ketika kita terdapat retur SP2D, maka kita akan mendapatkan surat dari KPPN setempat yang memberitahukan bahwasanya terjadi adanya retur pada SP2D nomor sekian dengan nominal sekian. Itu biasanya sudah disebutkan di dalam surat dari KPPN. Nah, untuk penyelesaiannya ketika kita sudah mendapatkan surat dari KPPN, langkah yang pertama adalah melakukan perbaikan data supplier dan atau data kontrak. Untuk yang kedua adalah melakukan ralat atau perbaikan rekening ke KPPN beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan. Nah, yang pertama terkait dengan perbaikan data supplier atau data kontrak ini, di sini saya memberikan contoh untuk perbaikan tersebut sebagaimana yang sudah saya alami, bahwasanya pihak KPPN meminta untuk melakukan perbaikan. Nah, untuk perbaikan tersebut di sini membuat surat yang mana surat tersebut adalah permintaan penonaktifan supplier, karena di sini yang pernah saya alami adalah retur terkait dengan supplier 3, supplier tipe 3 atau pegawai. Maka di sini saya membuat surat terkait dengan permintaan penonaktifan supplier tipe 3 atau pegawai ditujukan kepada KPPN setempat, yang mana isinya di sini mengajukan permintaan penonaktifan informasi rekening pegawai pada data supplier. Di sini nama suppliernya disebutkan di sini, kemudian nomor register suppliernya. Ini biasanya bisa dicek pada aplikasi Omspan. Kemudian di poin keduanya ada identitas rekening pegawai yang diminta untuk dinonaktifkan. Di sini ada nama, kemudian NIP, nama bank, dan nomor rekening. Di sini yang dicantumkan di sini adalah baik itu nama, NIP, nama bank atau nomor rekening, ini adalah data yang akan dinonaktifkan atau data yang menjadi retur atau salah gitu ya. Nah, di sini ada alasannya, alasan permintaan penonaktifan itu di sini saya alasannya karena terdapat kesalahan nomor rekening. Di sini ya, karena ada saya saat input pada aplikasi GPP itu terdapat satu digit yang keliru gitu. Ini yang pertama terkait dengan perbaikan data supplier. Kemudian yang kedua itu terkait dengan ralat perbaikan rekening ke KPPN.
beserta lampirannya. Di sini juga ada suratnya. Nah, di sini untuk surat alat perbaikan rekening, ini contohnya adalah hal ralat atau perbaikan data rekening penerima pembayaran. Ditujukan kepada KPPN setempat. Di sini isi suratnya adalah sehubungan dengan pemberitahuan retur SP2D dari KPPN nomor sekian, tanggal sekian, dengan ini kami sampaikan ralat perbaikan rekening dengan daftar terlampir. Daftar larat perbaikan rekening sebagaimana tersebut di atas sudah kami teliti dan sesuai dengan data rekening yang ada pada bank penerima. Di sini yang menandatangani atas nama kuasa pengguna anggaran yaitu PPSPM. Untuk lampirannya seperti ini. Daftar alat perbaikan data rekening penerima pembayaran Satker. Nah, di sini nomor SP2D, ini nomor SP2D yang sudah terbit atau SP2D yang sudah retur, tanggal SP2D-nya, kemudian nama dan kode Satkernya. Kemudian uran SP2D returnya, di sini nama banknya apa? Sebutkan. Kemudian nomor rekeningnya, ini di sini nomor rekening yang salah ini ya. Ini nomor rekening yang salah, kemudian nama rekeningnya, kemudian uraian, ini di sini uraiannya adalah uraian SPM-nya. Di sini saya contohkan terkait dengan SP2D yang terjadi retur adalah pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan Mei tahun 2022. Ini adalah SPM gaji bulan Mei yang terjadi retur pada awal bulan Mei tahun 2022. Kemudian nilai SP2D-nya ini ada nilai total dari SPM-nya atau nilai di SP2D. Kemudian nilai permintaan pembayaran returnya ini adalah nilai yang retur pada rekening yang tertolak. Karena ini satu pegawai yang memang nomor rekeningnya itu keliru atau salah. Jadi berbeda dengan nilai SP2D-nya. Kemudian keterangan retur nomor rekening tidak ditemukan. Lanjutnya untuk perbaikan data penerima pembayarannya, di sini ada nama banknya, kemudian nomor rekeningnya dan pemilik rekening. Di sini perlu saya sampaikan di sini terkait dengan nomor rekening. Di sini yang pada uraian retur ini adalah nomor rekening yang salah atau yang keliru. Kemudian pada kolom yang terakhir ini adalah nomor rekening yang benar sesuai dengan data di bank. Begitu juga dengan nama bank atau dengan nama pemilik rekeningnya. Di sini adalah bagian yang untuk perbaikan atau data yang benar. Lanjutnya selain daftar alat perbaikan tersebut, di sini ada yang namanya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Yang membuat SPTJM di sini adalah yang menandatangani di sini atas nama kuasa pengguna anggaran atau di sini adalah PPSPM. Jadi itulah yang perlu disiapkan saat kita terjadi retur pada SP2D. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat surat-surat tadi data-data untuk perbaikan tersebut, langkah selanjutnya adalah untuk perbaikan di aplikasi Saktinya. Untuk di aplikasi Saktinya kita login menggunakan user operator. Nah, setelah bisa login ke aplikasi Sakti, masuk di modul komitmen. Di sini masuk di bagian row supplier ya.
Di sini di bagian supplier, karena yang tadi saya contohkan adalah supplier tipe 3, maka di sini yang saya pilih di sini adalah Satker. Kemudian pilih di supplier address-nya, kemudian pilih yang tipe 3. Selanjutnya kita masuk di supplier pegawainya. Nah, di sini kita cari nama pegawai yang tadi akan kita rubah. Nah, di sini karena di sini tidak bisa dilakukan pengubahan ya, ini kita tidak bisa melakukan pengubahan, maka langkahnya adalah karena tadi sudah membuat surat terkait dengan penonaktifan supplier yang ini, maka pada aplikasi Sakti itu kita lakukan hapus saja. Kita lakukan penghapusan, lakukan hapus. Nah, karena ini data yang sudah benar, maka saya tidak melakukan penghapusan. Ini sebagai contoh saja. Silakan Bapak Ibu hapus data yang memang salah. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan, setelah dihapus di sini, langkah selanjutnya adalah kita lakukan perbaikan datanya pada aplikasi GPP terlebih dahulu. Nah, pada aplikasi GPP di sini, silakan Bapak Ibu cari nama pegawai yang akan kita ubah datanya. Nah, di sini kemudian kita lakukan pengubahan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ubah di baik itu nomor rekening atau kode bank atau nama pegawainya sesuai dengan yang benar. Karena di sini yang terjadi di Satker kami itu adalah nomor rekeningnya yang keliru. Di sini sudah saya perbaiki sesuai dengan data yang ada di bank tersebut. Nah, setelah diperbaiki, langkah selanjutnya untuk mengirim datanya adalah untuk mengirim data perbaikannya. Di sini di bagian pegawai ada kirim data ke aplikasi Sakti. Silahkan Bapak Ibu tentukan akan disimpan di folder yang mana yang bisa secara mudah ditemukan. Kemudian klik proses. Coba kita cari. Nah, ini adalah file yang tadi sudah dikirim, yaitu dengan nama kom, kemudian kode Satker dan tanggal, kemudian bulan pengirimannya. Nah, setelah itu kita masuk kembali di aplikasi Sakti. Dan di sini ADK, pilih di ADK data pegawai. Kemudian cari file kom yang tadi. Kemudian upload. Nah, di sini datanya sudah masuk. Setelah data sudah masuk, kembali lagi ke row pencatatan supplier. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini pilih Satkernya, kemudian supplier address. Dan pilih yang tipe 3, selanjutnya pilih supplier pegawainya. Tadi data pegawai yang memang keliru sudah dihapus, dicontohkan ini ya. Ini tadi yang ketika sudah yang salah itu dihapus. Langkah selanjutnya adalah lakukan rekam. Di mana rekam di sini akan menginput atau menambahkan data pegawai yang sudah dilakukan perbaikan datanya. Kemudian klik di bagian pegawai sini. Kemudian inilah contoh ini ya. Ini contoh yang data yang kita input tadi yang sudah dilakukan perbaikan. Tinggal pilih saja
Bisa ini saya pilih ya. Ini sebagai contoh, karena ini untuk atas nama yang ini tadi sudah lakukan perbaikan. Lakukan contoh untuk memasukkan data pegawai ini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil masuk. Di sini ada namanya. Setelah berhasil masuk di sini, untuk langkah selanjutnya tinggal meminta ADK untuk ADK supplier. ADK yaitu untuk melakukan OTP ADK supplier. Untuk OTP suppliernya kita masuk di Sakti menggunakan usernya PPK, yaitu sebagai dengan ekstensi di depannya adalah file. Kemudian masuk. Selanjutnya di bagian komitmen, di sini ada ADK, kemudian pilih ADK supplier interkoneksi OTP. Kemudian pilih di Satker. Nah, di sini silakan karena yang akan kita mintakan ADK suppliernya itu hanya satu pegawai, maka tinggal pilih saja nama pegawai yang akan kita mintakan perubahan. Misal di sini saya mencoba tadi untuk input nama ini ya. Nah, setelah itu kemudian klik proses. Selanjutnya klik di bagian request OTP via SMS. Nah, setelah menerima OTP oleh PPK, selanjutnya tinggal input di sini. Nah, setelah itu kemudian diproses. Setelah proses ADK OTP ini selesai, maka untuk proses SP2D atau penyelesaian SP2-nya ini di Satker sudah selesai. Jadi tinggal menunggu proses dari pihak KPPN. Hanya itu yang bisa saya bagikan terkait dengan penyelesaian retur SP2D. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.